Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita dalam mempelajari dhawabit al-jarh wa ta'dil, sebuah buku yang memuat tentang kaidah-kaidah dalam jarah dan ta'dil pada perawi hadits yang ditulis oleh Dr. Abdul Aziz bin Muhammad ibn Ibrahim al-Abdul Latif rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan tentang buku, sedikit pengantar tentang pembahasan jarh wa ta'dil, juga sedikit tentang biografi penulis rahimahullahu ta'ala. Dan di sana juga kita telah membaca dari muqaddimah al-muallif, muqaddimah cetakan pertama yang ditulis oleh penulis rahimahullah, bahwasanya di sana beliau menyebutkan, beliau mencukupkan dari atau beliau mengumpulkan dhawabit jarh wa ta'dil ini dari tiga buku, dari tiga jenis buku, yaitu dari buku mustalah hadits, dari buku jarh wa ta'dil, dan dari buku-buku ilal al-hadits. Nah, itu kemudian beliau mengumpulkannya menjadi dhawabit al-jarh wa ta'dil, dan juga beliau sebutkan bahwasanya di sana buku ini juga terkumpulkan karena diskusi antara mahasiswa dengan beliau, atau diskusi yang terjadi di antara mahasiswa, dan juga pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa yang masuk kepada beliau, sehingga dari hal tersebut beliau berazam untuk menuliskan sebuah buku. Maka jadilah buku yang ada di hadapan kita ini, Dhawabit al-Jarh wa Ta'dil. Beliau menyebutkan di dalam buku ini hanya sekitar 3 bab beliau sebutkan, hanya 3 bab, dan di bab pertama beliau membuat hanya 2 subbab, 2 fasal. Dan di bab kedua beliau hanya menyebutkan 4 fasal, dan di bab ketiga juga 2 fasal saja. Ini yang akan disebutkan oleh beliau. Kemudian kita masuk pada bab yang pertama dari buku yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ahsanallahu ilaikum wa satarallahu lakum fid dunya wal akhirah. Thumma qala Syekh Abdul Aziz bin Muhammad ibn Ibrahim al-Abdul Latif rahimahullahu ta'ala. Al-babul awal, haqiqatul jarhi wa ta'dil wa dhawabit ta'arudihima. Bab yang pertama, hakikat jarah dan ta'dil, dan ketentuan-ketentuan yang bertentangan antara keduanya. Wa fihi faslan. Al-faslul awal, haqiqatul jarhi wa ta'dil. Al-faslul tsani, ta'arudul jarhi wa ta'dil. Dan di dalam bab ini terdapat 2 fasal. Fasal yang pertama itu hakikat jarah dan ta'dil. Fasal yang kedua itu pertentangan antara jarah dan ta'dil. Maqala rahimahullah, al-faslul awal, haqiqatul jarhi wa ta'dil. Fasal yang pertama, hakikat jarah dan ta'dil. Ta'riful jarh, pengertian atau definisi jarh. Alif, al-jarhu fil lughah, al-jarh bil fathi at-ta'siru fil jismi bis silah. Jarh secara bahasa, al-jarh dengan di fathah jim, yaitu luka pada badan dengan pedang. Wal jurh bil dhamm ismun lil jarh. Adapun al-jurh dengan dhamm jim, dia adalah nama untuk luka. Iya, berarti bisa dibaca dengan 2 harokat. Ada jarah dan ada al-jurh. Di fathah bil fathi, yaitu jimnya, dengan di dhamma, dan yaitu jimnya, jarah dengan jurh. Adapun jarah kata beliau dengan di fathah berarti at-ta'thir, melukai atau memberikan bekas, memberikan pengaruh, tapi fil jism, pada tubuh, dan juga terbatas bisilah, dengan alat, dengan senjata, dan pedangkah, dengan
pokoknya apapun yang disemakna dengan senjata. Nah, ini di fathah jimnya al-jarh. Adapun al-jurh dia dengan dhamma yaitu penamaan untuk luka sendiri itu. Penamaan untuk luka itu sendiri. Kalau di dhamma jimnya. Jadi ini ada yang membedakan antara dua hal tersebut. Namun beliau akan menyebutkan di antara ucapan fuqaha al-lughah. وقال بعض الفقهاء اللغة الجرح بالضم يكون في الأبدان بالحديد ونحوه. Dan sebagian ahli lughah mengatakan al-jurh dengan dhamma jim, dia itu terjadi pada badan dengan besi, pedang atau yang semisalnya. Wal jarh dengan bil fathi yakunu bil lisani fil ma'ani wal a'radi wa nahwiha. Baik. Ini sebagian apa namanya? Fuqahaul lughah, ahli bahasa, sebagian dari ahli bahasa mengatakan al-jurh itu dengan terjadi pada badan dengan besi. Sama ada bisilah dengan senjata. Berarti sebaliknya dari yang tadi kan? Kalau yang tadi al-jarh, kalau yang tadi al-jarh. Tapi itu ini diantara ucapan-ucapan dari para ahli lughah. Kemudian adapun al-jarh dengan fathah yaitu dia terjadi melalui lisan yang ditujukan pada ma'ani wal a'rad. Ma'ani bukan abdan. Kalau ma'ani berarti bukan abdannya. Misalkan kepada al-a'rad juga sudah bagian dari ma'ani sebenarnya. Al-a'rad kehormatan. Atau pada akhlaknya misalkan itu apa namanya? Mengata-ngatai apa gitu. Mencela apa segala macam, itu jarh. Di sebagian fuqahaul lughah itu jarh. Kalau di fathah dia melukai, memberikan pengaruh pada orang tapi dengan lisan, dan yang diberi pengaruh juga itu bukan pada badan tapi pada ma'ani. Al-a'rad termasuk ma'ani. Al-a'rad termasuk dari ma'ani, kehormatan diri dan selain dari hal tersebut. Maqala rahimahullahu taala ba al-jarh fil istilah. Penting untuk kenapa apa namanya pelajaran biasanya mendahulukan definisi itu dengan bahasa, karena ini penting untuk kita memberikan kepada kita gambaran atau pendekatan makna untuk kita nanti mudah dalam memahami istilah, mudah dalam memahami apa yang diinginkan secara istilah dari kata tersebut. Makanya harus dibuat pengantar dulu dengan definisi dari bahasa, dan ini yang berjalan di tengah-tengah lingkungan ilmiah. Ketika mereka mau membahas sesuatu memang harus definisikan dulu dari sisi bahasanya, kemudian baru sisi istilah. Tujuannya adalah untuk mendekatkan pemahaman kita terlebih dahulu, untuk merangsang dalam memahami. Beda halnya kalau langsung masuk. Nah, kadang sulit dipahami. Sebagai contoh kan, misalkan orang sulit bedakan makna bidah. Akhirnya ada yang mengatakan mikrofon bidah, motor bidah, dan lain segalanya bidah. Betul memang bidah, tapi secara sisi bahasa yang diinginkan adalah istilah. Tapi kan itu tetap ada hubungannya. Secara bahasa bidah adalah sesuatu yang diada-adakan baru, tapi secara istilah khusus pada agama. Itu yang penting untuk dipahami. Makanya untuk membangun malakah ilmiah, teman-teman biasa fokuskan dulu pada definisi-definisi, baik secara bahasa ataupun secara istilah. Ini nanti mudah teman-teman untuk memahami tasawur masalah atau tasawur dari apa yang akan teman-teman pelajari. Dalam pembahasan apapun, usul fikih juga kan seperti itu di awal. Usul dibagi, fikih dibagi. Apa dari definisinya. Kalau cacat di awal ini, sudah akan sulit itu. Di antara hal yang memudahkan teman-teman memahami pelajaran di pertengahan hingga akhir adalah fondasi awal, definisi. Adalah fondasi awal dari definisi ini. Kalau teman-teman bisa faham di sini, insya Allah ke depannya mudah. Minimalnya mudah untuk memetakan masalah-masalah ketika terjadi pembagian-pembagian yang dibagi oleh penulis misalkan. Dan banyak sekali hal yang penting untuk diperhatikan dari sisi definisi. Bahkan di sebagian tempat dari definisi bisa difahami syarat-syarat sesuatu itu, bisa terhasilkan. Apa contoh misalkan ilmu nahwu, apa definisinya?
ilmun ilmun mustambatatun min kalamil Arab yurafu biha awahiri al-kalimah. Nah, nanti bisa kita bedakan antara dengan ilmu sharaf dari definisi saja. Pecah mi yang ada di definisi itu. Atau kalau isim apa? Apa definisinya? Walam tuktaron bizaman. Ya, itu isim. Kalau fiil tuktaron bizaman. Berarti bisa kita bedakan langsung dari definisi saja. Betapa pentingnya definisi. Langsung bisa kita bedakan antara ini dan itu. Antara ini dan itu. Ada satu yang saya lupa bagus sekali. Dari definisi tersebut bisa dipecahkan. Bahwasanya dia menjadi syarat. Hah? Isim musanna. Pokoknya definisi-definisi yang lain lah. Terkadang definisi itu bisa kita pecahkan untuk menjadi syarat dalam mengetahui hakikat dari sesuatu itu. Kayaknya penting untuk memahami definisi. Bahkan di sana di antara nasihat yang bagus yang pernah kami dengarkan adalah bahwa kalau mau dalam belajar mudahnya adalah catat paling pertama itu definisinya. Itu dulu. Kalau yang lain luput biarkan dulu. Yang penting fokus dulu pada definisi. Karena nanti bisa itu tadi dia mudah tergambar permasalahan-permasalahan yang akan dipelajari, permasalahan-permasalahan yang akan datang itu mudah untuk kita memahami. Maka perlu diperhatikan dalam definisi-definisi ini. Terus. Maqala rahimahullah Akan nampak apa yang saya katakan tadi akan nampak dari apa yang diucapkan oleh penulis ini. Nanti beliau menyebutkan definisi kemudian memecahkan masalah dari definisi tersebut. Nah, di situ kita mudah memahami. Terus. Maqala rahimahullah taala al-jarhu fil istilah. Jarah secara istilah. Wasfun rawi fi adalatihi aw dhabtihi bima yaqtadi talyin riwayatihi aw tad'ifaha aw raddaha. Fal mawsufu bima yaqtadi talyin riwayatihi huwa as-saduq sayyi'ul hifz. Tataqawwa riwayatuhu biwujudi qarinatin murajjihatin li janibi dhabtihi li haditsin muayyanin. Dan jarah secara istilah dia adalah sifat seorang rawi pada adalahnya dan dobatnya terhadap apa yang penyifatan terhadap seorang rawi, pensifatan kepada seorang rawi pada adalahnya dan dobatnya terhadap atau dobatnya terhadap apa yang mengharuskan lainnya riwayatnya atau lemahnya riwayatnya atau ditolaknya riwayatnya. Dan langsung terbagi menjadi 3. Mudah langsung kita pahami. Kalau ini kita arahkan titik fokus apa itu al-jarh. Pembahasan sekarang masih al-jarh. Apa itu al-jarh? Berarti langsung kita pahami, jarh itu adalah sebuah sifat yang diterapkan kepada seorang rawi yang mengharuskan salah satu dari 3 hal. Apakah ditalyin ataukah di tad'if, dilemahkan. Talyin dilunakkan, sama dilemahkan juga tapi derajatnya lebih rendah sedikit daripada tad'if, atau ditolak. Berarti ada 3 hal yang mengharuskan, keharusan dari jarh mengarah kepada 3 hal. Dari definisi langsung bisa kita bikin kesimpulan seperti itu. Keharusan dari jarh pada seorang rawi mengarah pada 3 hal. Apakah dia ditalyin, apakah dia tad'if, ataukah dia rad riwayatnya. Nanti akan disebutkan lagi oleh beliau apa maksud dari ditalyin, apa maksud dari ditad'if, dan apa maksud dari dirad pada riwayat-riwayat mereka yang dijarah. Terus. Maka yang disifati dengan apa yang mengharuskan lainnya riwayatnya, dia adalah saduq sayyul hifz. Dan riwayatnya itu menjadi kuat dengan adanya qarinah yang bisa merojihkan dari sisi dobatnya terhadap hadis yang tertentu. Baik. Berarti beliau mulai menyebutkan tentang at-talyin. Rawi yang disifati dengan hal yang mengharuskan bima yaqtadi talyin riwayatuhum, mengharuskan talyin riwayatnya. Agak susah juga kalau mau diterjemahkan talyin ini. Dilemahkan nanti tadif dilemahkan juga. Kayaknya terkadang dalam ilmu mustalah kadang tidak diterjemahkan lagi sesuatu. Dobat kadang kalau diterjemahkan jadi susah. Adalah mau diterjemahkan keadilan tidak cocok. Jadi makanya mungkin saya tidak terjemahkan lagi beberapa istilah ya
Maklumi saya, dipahami. Kalau dari sisi bahasa, talyin ya dilunakkan, melembekkan, melunakkan sesuatu dari sisi bahasa. Tapi kalau dari sisi ini melemahkan juga diinginkan, tapi derajatnya lebih rendah. Maka rawi yang disifati, yang pertama rawi yang disifati dengan hal yang mengharuskan talyin pada riwayatnya adalah huwa as-saduqu sayyul hifdz. Dia adalah rawi yang saduq sayyul hifdz. Jadi kalau didapati di sana komentar para imam atau terhadap seorang rawi bahwasanya fulan saduq sayyul hifdz. Oh, ini jarah. Tapi apakah semua jarah harus ditolak? Apakah semua jarah itu mengharuskan riwayatnya ditolak? Tidak. Sampai sini sudah kita pahami dari definisi saja. Ada tiga, ada talyin, ada tad'if, dan ada arad. Arad nanti itu yang ditolak. Adapun talyin, kata beliau, tataqawwa riwayatuhu biwujudi qarinatin murajjihah. Dia riwayatnya rawi yang dijarah dengan jarah yang talyin itu bisa menguat apabila didapati atau adanya qarinah yang menguatkan. Qarinah yang menguatkan. Ini qarinah biasa disebut dengan mutaba'ah, yang pernah kita lewat bersama kita. Ada rawi talyin jar, tapi dia jarnya hanya ditalyin saja. Ada juga rawi yang dijar ditalyin juga. Ini kan qarinah untuk bisa saling menguatkan, untuk bisa saling menguatkan. Dan ini kata beliau yang bisa menguatkan dari sisi keakuratan hafalannya pada hadis tertentu. Jadi di sini dikatakan saduq sayyul hifdz. Dia saduq sayyul hifdz, lemah hafalannya. Tapi bisa menguat ketika ada qarinah. Di antara qarinah adalah ketika dia menyampaikan dengan kitabah, dengan tulisannya, dengan bukunya. Di antara qarinah yang bisa menguatkan dia adalah ketika dia menyampaikan hadis dengan bukunya. Karena dia disifati dengan sayyul hifdz. Hafalannya yang jelek. Tapi kalau dia meriwayatkan dari bukunya, bagaimana? Ini yang dimaksud dengan qarinah, yang bisa menguatkan dia. Yang bisa menguatkan dia. Itu diantara diantara qarinah yang bisa dijadikan sebagai penguat. Maka ketika seperti itu diterima hadisnya tanpa melihat lagi apakah ada pendukung atau tidak. Terus قال رحمه الله تعالى والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته لا يخلو تضعيفه من ثلاث حالات. الأولى أن يكون تضعيفا مطلقا فهذا لا تقبل معه رواية الراوي عند تفرده بها ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله فترتقي إلى حسن لغيره. Dan yang disifati dengan apa yang mengharuskan lemahnya riwayatnya, maka itu tidak lepas kelemahannya dari tiga keadaan. Ini yang kedua kan, yang tadi jarah yang talyin, kemudian ada tad'if. Ini yang kedua, ini tad'if. Dan dia kata beliau tidak lepas dari tiga kondisi, tidak lepas dari tiga keadaan. Apa itu? Yang pertama, kelemahannya adalah kelemahan secara mutlak. Maka ini tidak diterima riwayatnya seorang rawi tatkala dia itu bersendiri dengannya. Akan tetapi dia itu menjadi kuat dengan mutaba'ah dari yang semisalnya, maka dia itu naik derajatnya kepada hasan li ghairi. Nah, pelemahan yang pertama adalah pelemahan mutlak, tad'if mutlak. Maka kata beliau riwayatnya tidak dapat diterima. Itu pertama dulu. Kalau dia bersendiri dalam meriwayatkannya, tidak ada pendukung. Akan tetapi dia bisa menguat dengan adanya riwayat penguat, adanya mutaba'ah. Bil mutabah, walakin tataqawwa bil mutabah. Dia bisa kuat. Berarti jangan sampai dikatakan tad'if mutlak, oh sama sekali tidak bisa diterima. Tidak, ini maksudnya. Inilah kenapa saya bilang pentingnya definisi. Ini diantara kenapa kita katakan pentingnya definisi. Karena kalau dari sisi bahasa saja kita dengar tad'if mutlak, oh sudah. Apa yang tergambar di kepala teman-teman? Sama sekali tidak bisa. Namanya juga mutlak, lemah mutlak. Tidak ada yang bisa kuatkan ini. Tapi ternyata kata beliau, dia bisa menguat. Dia pada dasarnya memang riwayatnya tidak diterima, tapi ketika dia bersendiri, akan tetapi boleh dia diterima atau menguat riwayatnya dengan adanya mutaba'ah, penguat. Dan perlu diperhatikan juga masalah mutaba'ah ini, bahwasanya mutaba'ah ini juga tidak diterapkan secara mutlak. Dia harus dilihat lagi bahwasanya apakah rawi tersebut pantas untuk
masuk padanya mutabah, penguat atau tidak. Karena di sana ada rawi yang lemah juga, tad'if, bahkan tidak bisa menjadi pendukung, apalagi didukung. Jadi sama-sama tidak bisa. Seperti misalkan ucapan sebagian imam, fulan la yuktabu hadithuhu, fulan tidak ditulis haditsnya. Ini tad'if juga, jarah. Tad'if, melemahkan seorang rawi. Maksudnya adalah dia lemah dan tidak bisa menjadi pendukung. Dia lemah dan tidak bisa menjadi pendukung. Makanya kata beliau, walakin tataqawwa bil mutaba'ah min mithlihi. Dari semisalnya, yang semisal dengan dia juga. Tidak boleh yang lebih parah lagi. Kalau yang lebih ringan sedikit, pasti lebih masuklah. Tapi kalau yang lebih parah dari dia, minimalnya semisal. Minimalnya semisal dengan dia derajatnya. Fatartaki, apabila didapati seperti itu, maka tartaki naik derajat haditsnya menjadi hasan li ghairihi, menjadi hasan li ghairihi. Kedua, ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى الثانية أن يكون تضعيفا مقيدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في بعض البلدان أو في بعض الأوقات فيختص الضعف بما قيد به دون سواه. Yang kedua, kelemahannya itu adalah kelemahan yang muqayyad dengan riwayat dari sebagian syekhnya atau pada sebagian tempat atau pada sebagian waktu. Maka kelemahannya itu terkhusus terhadap apa yang diqaid dengannya tanpa selainnya. ada juga jenis tad'if yang seperti ini, tad'if muqayyad. Tad'if muqayyad. Beliau sebutkan bahwa tad'if muqayyad ini pelemahan yang muqayyad pada riwayat dari guru-guru tertentu, misalkan disebutkan bahwasanya mereka ini adalah pada dasarnya orang-orang yang thiqah. Pada dasarnya adalah orang-orang yang thiqah. Diri mereka sendiri, dia ditakdil, bukan dijarah. Akan tetapi ini muqayyad. Akan tetapi riwayat hadits mereka pada guru tertentu itu terdapat kelemahan, berbeda dengan riwayatnya dari guru mereka yang lain. Ini pada guru tertentu saja. Ini anba' disuyuh pada guru tertentu. Disebutkan sebagai contoh misalkan seperti Daud ibn al-Husain, orang thiqah. Imam Malik rahimahullah ta'ala meriwayatkan darinya, Daud ibn al-Husain, dan haditsnya bahkan dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Tahu itu Bukhari Muslim bagaimana kalau mengeluarkan hadits? Pasti thiqah, terpercaya orang-orangnya. Hanya kenapa disebutkan di sini dia muqayyad, dia lemahnya muqayyad. Daud ibn al-Husain ketika dia meriwayatkan dari Ikrimah, disebutkan oleh Ali bin al-Madini, riwayat Daud ibn al-Husain dari Ikrimah mungkar. Bersamaan dengan dia dikeluarkan oleh Bukhari Muslim, Imam Malik meriwayatkan darinya. Tapi ketika dia meriwayatkan dari guru tertentu, maka lemah. Ini yang dimaksud dengan tad'if muqayyad, yang pada asalnya dia adalah thiqah, tapi ketika dia meriwayatkan dari guru tertentu, dia lemah. Itu contohnya. Juga contoh yang lain adalah Ikrimah ibn Ammar, thiqah. Akan tetapi jika dia meriwayatkan dari Yahya ibn Nabi Katsir, maka riwayatnya muttarib, guncang. Istilah-istilah ini sudah berlalu bersama kita. Ataukah dia tad'if muqayyad? Yang pertama tadi tad'if muqayyad dengan guru tertentu, kemudian yang kedua dia tad'if muqayyad dengan negeri, dengan sebuah wilayah, ya, sebuah wilayah tertentu. Orang yang riwayat haditsnya memiliki kelemahan di sebagian tempat atau wilayah dan tidak di tempat lainnya, yang mana disebutkan oleh Ibn Rajab dalam Syarah Ilal At-Tirmidzi. Pembahasan jarh wa ta'dil memang butuh banyak referensi. Saya ingat waktu pertama kali belajar ini, sampai syekhnya hafizahullah, Dr. Abdul Karim mengatakan tulis. Saya akan sebutkan ucapan, disebutkan marojiknya, jilidnya, halamannya, ucapannya. Tulis. Saya tidak bawa bukunya.
Memang ya seperti inilah belajar jarh wa ta'dil, belajar mustalah hadis keumumannya ya seperti ini. Apalagi kita sudah berbicara tentang jarh wa ta'dil, memang kebanyakannya menukil. Dari awal kan sudah saya bilang, kebanyakan kita menukil saja. Kebanyakan kita menukil karena memang tidak ada lagi. Bukan kita yang mau menilai mereka. Mereka sudah dinilai. Taib. Tadi muqayyad dengan fi ba'dil buldan, dengan negeri atau wilayah tertentu, kata Ibnu Rajab, ini terbagi menjadi 3 macam lagi. Terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah ada seorang perawi, misalkan dia menyampaikan hadis di sebuah tempat tanpa membawa buku-bukunya, buku-buku catatannya, sehingga bercampur ikhtilat, salah hafalannya, tidak kuat hafalannya. Namun di tempat lain ketika dia menyampaikan hadis, dia bawa bukunya. Artinya dari sini bisa kita pahami, oh ketika dia menyampaikan di wilayah ini, dia tidak kuat, tidak akurat, karena dia dari hafalan, sementara dia lemah hafalannya. Tapi dia menyampaikan di tempat sini kuat riwayatnya, karena dia menyampaikan lewat bukunya. Contohnya disebutkan adalah Ma'mar bin Rashid. Ma'mar bin Rashid, riwayat hadisnya di Basrah itu mengandung banyak ittirab, banyak keguncangan. Sedangkan riwayat hadisnya di Yaman disebutkan jayyid, bagus. Karena ketika di Yaman beliau membersamai dengan bukunya. Beliau bersama bukunya, ada bukunya. Kemudian juga disebutkan di jenis yang kedua adalah ada perawi yang meriwayatkan hadis dari penduduk suatu wilayah tertentu, lalu dia menghafal hadis mereka dengan baik. Namun ketika dia meriwayatkannya dari selain mereka, dia tidak hafal lagi dengan baik. Contohnya adalah Ismail ibn Ayyash Al-Himsi. Ismail ibn Ayyash Al-Himsi, jika dia meriwayatkan dari penduduk Syam, maka hadisnya bagus, jayyid. Akan tetapi jika dia meriwayatkan hadis selain dari penduduk Syam, maka hadisnya muttarib, hadisnya guncang, tidak bagus, tidak sebagaimana ketika dia meriwayatkan dari penduduk Syam. Kemudian juga yang ketiga, kata beliau Ibnu Rajab, perawi yang penduduk suatu wilayah tertentu meriwayatkan darinya, lalu mereka menghafal atau menjaga hadisnya dengan tepat. Sedangkan orang-orang yang dari selain wilayah itu meriwayatkan darinya, namun mereka tidak bisa mendatangkan hadisnya dengan baik atau dengan benar. Contohnya beliau sebutkan adalah Muhammad bin Abdurrahman ibn Abi Dhi'b Al-Madani, disebutkan Al-Faqih Al-Imam Rabbani. Riwayat penduduk Hijaz dari Muhammad bin Abdurrahman sahih, namun riwayatnya dari penduduk Irak waham kabir, banyak kesalahan, dan bisa jadi kata beliau saat di Irak dia itu di talqin, sudah lewat bersama kita kan, di talqin, mungkin sudah lemah, sudah buta misalkan, tidak bagus lagi penglihatannya, akhirnya di talqin, didiktekan hadisnya, kemudian dia menyampaikan sebagaimana dia didikte. Nah itu. Dan juga di antara bentuk, misalkan dia lemah di negeri tertentu, ketika seorang rawi berada di ataukah di masa tuanya, dia sudah berpindah tempat, berpindah negeri. Di masa tuanya sudah lemah, sudah mulai pikun dan segala macam. Tapi di masa mudanya, sebelum dia melakukan rihlah, berpindah dari tempatnya, itu bagus hafalannya. Nah, maka ini bedakan antara ketika dia meriwayatkan di negeri ini dan di negeri ini. Apa sebabnya? Kenapa berbeda? Nah, itu tadi bisa jadi karena tidak bawa buku catatannya, dia menyampaikan dari hafalan, ataukah bisa jadi karena di masa mudanya dia menyampaikan di negeri ini masih bagus, di masa tuanya dia menyampaikan di negeri selainnya, dan itu sudah bercampur hafalannya. Atau ini yang itu bisa masuk ke jenis yang ketiga ya, yang dia takkid bi al-awqat, takkid dengan waktu, yaitu orang yang riwayat hadisnya mengalami kelemahan pada kurun waktu tertentu dan tidak pada waktu lainnya.
Mereka ini pada dasarnya lagi-lagi perawi yang thiqah, yang bercampur hafalannya di akhir usia mereka. Ini untuk waktu yang tertentu. Disebutkan sebagai contoh adalah Sufyan ibn Uyainah. Sufyan ibn Uyainah. Kalau yang masyhur di tengah-tengah kita adalah siapa? Siapa? Sun'ani, Abdul Razak. Itu yang masyhur di antara dia. Namun disebutkan juga di antara mereka adalah yang lemah di waktu tertentu adalah Sufyan ibn Uyainah. Sufyan ibn Uyainah. Ibnu Ammar al-Mausili meriwayatkan dari Yahya al-Qattan. Yahya al-Qattan semasa dengan Sufyan ibn Uyainah. Dia berkata bahwasanya Yahya al-Qattan berkata, saya bersaksi bahwasanya Ibnu Uyainah bercampur hafalannya pada tahun 197 Hijriah. Pada tahun 197 Hijriah. Maka kata Yahya ibn al-Qattan, seorang imam dalam Jarh wa Ta'dil ini. Maka kata Yahya al-Qattan, barang siapa yang mendengar riwayat hadis darinya pada tahun tersebut atau setelahnya, maka hadisnya, riwayatnya tidak bisa la yuhtajju bih, tidak bisa dijadikan hujjah. Padahal Sufyan ibn Uyainah, siapa yang meragukan akan keimamannya, akan kemampuan beliau dalam ilmu hadis. Dan disebutkan bahwasanya Ibnu Uyainah meninggal pada tahun setelahnya 198 Hijriah, dan 4 bulan setelahnya Yahya al-Qattan juga meninggal. Kayaknya penting untuk memahami tarikh-tarikh seperti ini, sebagaimana telah kita sebutkan di beberapa buku-buku sebelumnya. Maka kelemahan tersebut fayaktasud dha'f bima quyida bihi duna siwah. Maka kelemahan terhadap rawi-rawi tersebut dikhususkan pada apa yang dia diikatkan saja pada hal tersebut, yang terkait pada hal tersebut. Jadi kelemahannya berlaku hanya khusus pada apa yang dikoit saja pada dia, tidak pada yang lainnya. Jadi tidak dikatakan, wah, Sufyan ibnu Uyainah, kata Yahya al-Qattan, dia berubah, bercampur hafalannya, terus tidak diterima sama sekali. Tidak. Tetap diterima sebelum bercampur hafalannya. Tetap diterima sebelum bercampur hafalannya. Yang ketiga, ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى الثالثة أن يكون تضعيفا نسبيا وهو الواقع عند المفاضلة بين الراويين فأكثر، فهذا لا يلزم منه ثبوت الضعف المطلق في الراوي، بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك المفاضلة. Yang ketiga, kelemahannya berupa kelemahan nisbi, dan dia itu terjadi tatkala adanya mufadalah antara dua rawi atau lebih. Mufadalah, Pembandingan antara dua rawi atau lebih. Maka ini tidak mengharuskan darinya tetapnya kelemahan secara mutlak pada seorang rawi. Bahkan hukumnya itu berbeda atasnya sesuai dengan qarinah yang ada pada mufadalah tersebut. Ya, ini jenis yang ketiga, yaitu tadhif an-nisbi. Tadhif an-nisbi, pelemahan yang terjadi saat dilakukan pembandingan antara dua rawi atau lebih. Hal ini kata beliau tidak begitu saja langsung menetapkan kelemahan mutlak pada rawi tersebut, melainkan al-hukum alaihi, hukum atasnya itu berbeda-beda sesuai dengan indikasi pada keadaan pembandingan tersebut. Sebagai contoh disebutkan Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dalam Tahdhibut Tahdhib, beliau menyebutkan bahwasanya Utsman ad-Darimi berkata, saya bertanya kepada Ibnu Ma'in, saya bertanya kepada Ibnu Ma'in tentang Al-Ala dan putranya. Maka Utsman ad-Darimi bertanya bagaimana hadis keduanya, Al-Ala dan anaknya. Kata Ibnu Ma'in, tidak ada masalah dengan la ba'sabi, tidak ada masalah dengan hadits mereka berdua. Maka Utsman ad-Darimi bertanya lagi, apakah dia lebih engkau sukai ataukah Sa'id al-Makburi, Al-Ala tadi, apakah ia, maksudnya Al-Ala, lebih engkau sukai daripada Sa'id al-Makburi? Maka beliau menjawab, Sa'id awsaq. Yang kedua tadi, Sa'id awsaq, sedangkan Al-Ala dhaif. Maksudnya adalah lemah jika dibandingkan dengan Sa'id. Seolah-olah kata beliau, seolah-olah ketika beliau mengucapkan awsaq kepada siapa tadi, Sa'id,
beliau khawatir muncul anggapan bahwasanya Al-Ala setara dengan Sa'id Al-Maqburi dalam sifat tersebut, sehingga beliau menegaskan sesungguhnya Al-Ala adalah lemah. Ini ketika dibandingkan saja, bukan berarti Al-Ala adalah rawi yang lemah. Karena di pertanyaan awal ketika ditanyai bagaimana Al-Ala dengan anaknya, la ba'sa bih. Tidak ada masalah dengan keduanya. Namun ketika ditanyakan lagi, ketika dibandingkan bagaimana dengan Al-Ala dengan Sa'id, maka kata Ibnu Ma'in, Sa'id lebih ausak, lebih kuat, dan Al-Ala dhaif. Ini nisbi, hanya pada saat dibandingkan saja. Dan di antara catatan yang penting yang perlu juga kita fahami adalah disebutkan oleh As-Sakhawi dalam Fathul Mughith, beliau berkata di antara hal yang penting yang perlu untuk diperhatikan adalah hendaknya perkataan atau penilaian para ulama terhadap seorang rawi itu harus dilihat baik-baik dulu, harus dicermati dengan matang secara mendalam. Sebab terkadang mereka mengatakan fulan itu thiqah atau fulan itu dhaif, padahal mereka tidak bermaksud bahwa perawi itu mutlak termasuk rawi yang thiqah atau rawi yang dhaif. Tiada lain penilaian tersebut bersifat nisbi. Apa bahasa nunya nisbi? Tergantung, relatif. Itu dia, relatif. Oh, jadi relatif sah? Udah terlalu ini. Fleksibel. Hah? Fleksibel. Fleksibel. Tadi fleksibel. Tahu. Kalau fleksibel dia tahu. Kalau relatif enggak. Ya, maksudnya tidak mutlak seperti itu. Dia seperti itu ketika dibandingkan dengan sesuatu yang lain. Ketika dia dibandingkan dengan sesuatu yang lain. Ketika dia dibandingkan dengan rawi misalkan dalam pembahasan kita, dan sesuai dengan bentuk pertanyaan yang diarahkan kepada ulama terhadap penilaian tersebut, maka ketika seorang ulama mengatakan fulan dhaif, fulan thiqah, ini harus dilihat lagi makomnya di mana. Jangan sampai tatkala dibandingkan antara satu dengan yang lain, maka ini namanya tadhif nisbi, yaitu pelemahan yang terjadi saat dilakukan pembandingan antara dua orang rawi, dan penilaiannya itu ya sesuai dengan pembandingan itu saja, tidak bisa dibawa secara umum, seperti tadi Al-Ala asalnya adalah la ba'sa bih, tapi ketika dibandingkan dengan Sa'id Al-Maqburi, kata Ibnu Ma'in, Yahya bin Ma'in, dia lemah, dan Sa'id thiqah. Ini diantara bentuk tadhif. 3 bentuk tadhif: tadhif mutlak, tadhif muqayyad, dan tadhif nisbi. Kemudian yang terakhir, ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الموصوف بما يقتضي رد روايته فهو الضعيف جدا فمن دونه لا يقوي غيره ولا يتقوى بغيره. Dan adapun yang disifati dengan apa yang mengharuskan ditolak riwayatnya, maka itulah dhaif jiddan. Maka siapa yang berada di bawahnya itu tidak bisa menguatkan selainnya dan tidak menjadi kuat dengan selainnya. ya. Ini yang ketiga dari definisi tad'if, kan disebutkan dari sisi definisi dari jarah. Definisi dari jarah, ada talyin, ada tad'if, terbagi 3. Kemudian yang terakhir ada rad, yaitu kata beliau, adapun rawi yang disifati dengan hal yang mengharuskan ditolak riwayatnya adalah rawi yang sangat lemah, dhaif jiddan, dan wa man dunahu, orang yang berada di bawahnya lagi, lebih parah tingkatannya lagi, dia tidak bisa dikuatkan dan juga tidak bisa menguatkan selainnya. Dia tidak bisa menguatkan orang lain dan juga tidak bisa dikuatkan oleh orang lain. Jadi sampai sini minimal pemahaman yang kita dapati adalah kelemahan atau jarah pada seorang rawi tidak selamanya mengharuskan ditolak haditsnya. Minimal yang sampai sini. Sehingga kita bisa lebih dewasa dalam menyikapi hal-hal. Ya kan? Ketika ada ucapan imam terhadap seorang rawi, fulan dhaif, fulan ini, dilihat lagi bagaimana di tingkat kelemahannya. Nanti ada derajat-derajat dan alfat-alfatnya. Bagaimana, apakah dia mengharuskan talyin saja ataukah tad'if saja, tad'ifnya butuh dilihat juga lagi, ataukah dia memang betul-betul di rad. Kalau dhaifun jiddan semua sampai ke bawah, wadha, kadzab dan segala macam, itu selesai, tidak ada masalah, dia masuk ke golongan ini, di golongan yang ketiga.
Tidak ada orang yang bisa tazkiyah dia, dan dia juga tidak bisa mentazkiyah. Tidak bisa dikuatkan dan tidak bisa menguatkan. Wallahu taala alam. Sampai situ dulu. Insyaallah kita lanjut di pertemuan berikutnya lagi biidznillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.